Film ini menceritakan tentang 3 orang konten kreator yang bernama Ute, Keanu, dan Ajil. Ute si indigo, Ajil kameramen, Keanu si paling konyol. Mereka bertiga selalu membuat konten tentang penelusuran yang berbau mistis. Sampai pada bulan Agustus 2019, mereka membuat konten tentang penerawangan tangan. Namun, di pertengahan membuat konten, Ute tiba-tiba kesurupan dan berbicara dalam bahasa Jawa yang dalam bahasa Indonesia artinya 3 orang tidak selamat. Dan sejak peristiwa itu terjadi, channel Terawang tidak lagi membuat konten. Dan channel mereka diambil alih oleh Ute. Hal itulah yang membuat hubungan mereka bertiga renggang. Hingga pada bulan berikutnya, Ajil dan Keanu mengklarifikasi di akun sosial media Ajil dan memberitahu viewersnya bahwa mereka akan membuat channel baru yang akan diberi nama MKN, Mistis, Kocak, and Total. Sampai pada bulan Juni 2022, Keanu dan Ajil berencana membuat konten ke Cirebon dengan teman lamanya yang bernama Umay. Umay adalah seorang mahasiswa di salah satu kampus universitas dan dia juga seorang filmmaker. Tidak hanya Ajil, Keanu, dan Umay, namun 3 orang teman Umay yang ada di Fakultas Tari juga akan ikut serta ke Cirebon untuk menyelesaikan tugas riset akhir mereka, dan Umay berencana menjadi dokumenternya. Kemudian mereka bertiga menjemput teman Umay yang ada di Fakultas Tari, yaitu Arla, Maura, dan Jojo. Namun, sesampainya di Fakultas Tari, terjadi perselisihan antara Umay dan Arla. Arla berkata, dia setuju membuat dokumenter tapi tidak dengan konten YouTube. Arla berkata dia takut teman-teman Umay hanya akan membuat kacau tugas riset akhir mereka. Namun Umay berhasil menjelaskan dan meyakinkan Arla bahwa teman-temannya tidak akan membuat kacau tugas riset akhir mereka. Tidak butuh waktu lama, akhirnya mereka berenam pergi ke Cirebon. Di tengah perjalanan, Arla menggerutu bahwa dia kelaparan dan ingin berhenti sejenak untuk membeli makanan. Kemudian Umay berkata bahwa dia tidak bisa berhenti sekarang, karena Umay berencana sampai pantai pada saat sunset. Mau ngambil masa di belakang cemilan-cemilan gitu? Atau di tengah-tengah? Ada sih roti tinggal. Sesampainya di pantai, kemudian Arla, Maura, dan Jojo menari tarian topeng mereka di tengah pemandangan sunset yang sangat indah. Setelah selesai, akhirnya mereka semua bergegas untuk mencari penginapan. Namun, tidak disangka di perjalanan ke Cirebon, mereka nyasar. Dan akhirnya terjadi perdebatan antara Umay dan Arla. Gak usah mikirin gue dan temen-temen gue yang udah capek-capek nari buat lo ya. Buat dokumenter lo. Lo liat temen-temen lo aja. Kasih Umay, nari buat dia. Hingga akhirnya Ajil membunyikan klakson mobil agar mereka berhenti berdebat. Tiba-tiba di tengah perjalanan mobil mereka menabrak sesuatu dan ternyata itu adalah kucing. Arla berkata, kita harus mengubur kucingnya. Namun Umay tidak mendengarkan Arla dan hanya memindahkan kucing ke pinggir jalan tanpa menguburnya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka hingga sampai ke tempat penginapan atau hotel. Namun para gadis menggerutu karena ternyata penginapannya tidak sesuai ekspektasi mereka, hingga terjadi lagi perdebatan antara Umay dan 3 gadis tersebut. Hingga akhirnya mereka menerima kenyataan karena memang sudah tidak ada pilihan. Hingga keesokan harinya, mereka makan di salah satu rumah makan dan bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Badriah. Si Badriah ini adalah orang yang tahu tempat padepokan seni tari yang nantinya akan dibuat riset oleh ketiga gadis tersebut. Sesampainya di Sanggar, tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan Pak Jalil. Pak Jalil adalah seorang kuncen di padepokan seni tari tersebut. Kemudian Pak Jalil mempersilahkan mereka semua masuk ke dalam padepokan seni tari tersebut. Pak Jalil mempersilahkan mereka melihat-lihat barang yang ada di dalam padepokan tersebut. Di dalam padepokan terdapat banyak gamelan, aksesoris, peralatan tari-tarian yang sudah tidak dipakai namun masih terawat. Dan saat Umay memegang suatu kotak, Pak Jalil melarang Umay untuk membuka kotak tersebut karena suatu hal. Keesokan harinya, Badriah menolong Arla untuk membeli makanan serta membersihkan gamelan yang ada di padepokan. Namun,
Badriah secara tidak sengaja membuka kotak yang kata Pak Jalil harusnya jangan dibuka. Kemudian mereka menghampiri Badriah dan melihat isi kotak yang sudah terbuka. Arla, Maura, dan Jojo terlihat sangat excited. Akhirnya, Arla mengirimkan bukti artefak kepada dosen tari mereka. Dan yang pada akhirnya dosen mereka mengizinkan Arla, Maura, dan Jojo untuk mengerjakan tugas riset mereka tentang The Lost Dance. Jadi ternyata artefak yang mereka temuin di kotak tersebut adalah bukti bahwa pada tahun 1940-an di daerah Keraton Kecirebonan ada sebuah tarian yang sangat populer untuk menyambut tamu kesultanan. Tapi kenapa disebut tarian yang hilang atau The Lost Dance? Karena sampai saat ini tidak ada yang tahu tarian itu seperti apa karena tidak ada penerus dan tidak dilestarikan. Saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba Pak Jalil datang dan berbicara. What the fuck? Apa-apaan ini? Bagaimana ini? Kok kotaknya dibuka? Pada malam berikutnya, Keanu dan Ajil berkunjung ke tempat terseram di Cirebon untuk membuat konten sambil membawa Jailangkung. Jailangkung, Jailanse, datanglah kemari, datang tadi undang, pulang tadi antar. Pada saat pertunjukan Jailangkung berlangsung, ada suara yang sangat keras dan terjadi hal-hal yang tidak terduga. Mulai dari air keran mengalir sendiri, suara barang jatuh, penampakan orang merangkak, hingga api menyala. Pada saat yang sama, Ute datang untuk menyelamatkan mereka. Namun, Keanu tampak tidak senang dengan kehadiran Ute. Perdebatan mulai terjadi antara Keanu dan Ute. Perdebatan mereka sampai ke padepokan tari. Ute kemudian bercerita ke Ajil mengapa dia menutup akun Terawang. Ute bermimpi bahwa akan ada 3 orang yang tidak selamat. Ute takut itu adalah dia, Ajil, dan Keanu. Di tengah perbincangan Ute dan Ajil, kemudian 3 gadis datang menghampiri Ute. Maura, Arla, dan Jojo meminta bantuan Ute untuk mencari tahu tentang tarian yang hilang berdasarkan barang-barang yang mereka ketemukan di dalam kotak. Kemudian Ute menerawang lewat foto yang diduga itu adalah Suryani. Diketahui Suryani adalah seorang penari terakhir yang mempopulerkan tarian yang hilang tersebut. Kemudian Ute berkata bahwa mereka dijadikan budak seks tentara Jepang. Tidak sampai di situ, Ute mencoba menerawang lewat barang-barang peninggalan Suryani tersebut. Saat mencoba menerawang, tiba-tiba Ute kesurupan dan kemudian muntah darah. Suryani, Badenari. Keesokan harinya, Arla, Maura, dan Jojo masih berbicara seputar tarian yang hilang tersebut. Ute menceritakan maksud Suryani merasuki dirinya semalam. Suryani menginginkan tarian itu dilihat sama orang-orang dan juga dilestarikan. Maura, Arla, dan Jojo terlihat bersemangat mendengar ucapan Ute. Kemudian, Maura, Arla, dan Jojo bertanya apa yang harus dilakukan. Namun, Ute tidak merekomendasikan cara ini. Tapi Maura, Jojo, dan Arla kekeh menginginkan cara atau ritual ini dilakukan. Hingga tiba acara ritual yang dilaksanakan di Keraton Kecirebonan, Suryani masuk ke raga Arla untuk menari. Pada pertunjukan musik gamelan, Mimi Kemuning tiba-tiba datang dan mencoba menghentikan ritual tarian Suryani. Hingga pada akhirnya tarian itu terhenti, Arla pingsan dan lilin bertebangan. Berikut Maura juga terpental ke lantai. Maura kemudian dilarikan ke rumah sakit, tapi dokter mendiagnosa bahwa Maura tidak kenapa-napa. Semua orang mulai bingung. Kemudian Ute berkata, bisa jadi Maura mati suri. Raga di dunia nyata tapi rohnya di dunia lain atau di dunia yang tak kasat mata. Selepas pulang dari rumah sakit, terjadi perdebatan lagi antara Ute, Ajil, dan Keanu. Ajil bersikeras membujuk Ute untuk memberitahu apa yang harus dilakukan supaya Maura kembali lagi ke dunia nyata. Namun Ute enggan memberitahu karena banyak konsekuensinya. Karena semua orang yang ada di padepokan mendesak Ute, akhirnya Ute luluh dan memberitahu Ajil cara untuk menyelamatkan Maura.
Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Maura adalah ritual pati geni atau ritual pindah alam. Tahu teh tadi ritual pati geni. Ritual pindah ke alam lain dengan cara dikubur hidup-hidup. Semua orang yang terlibat menyetujui ritual ini dan melaksanakan ritual ini malam ini juga. Di tengah penimbunan tanah, Arla dan Jojo tampak menangis dan ingin keluar dari peti. Kemudian, Ute membaca jampe ritualnya hingga pada akhirnya peti itu bergerak dan terasa seperti diguling-guling. Tidak lama kemudian peti itu berhenti bergerak dan terbuka. Kemudian mereka bertemu dengan 3 orang yang bernama Poppy, Mickey, dan Cungkring. Ute seperti mengenal mereka. Dan pada akhirnya mereka bertiga ikut serta dengan Ute untuk mencari Maura. Di tengah perjalanan mencari Maura, Ute kemudian kesurupan lagi, lalu memanggil nama Umay. Umay nampak kaget. Kok jadi aing? Ute menyuruh Umay untuk mendekatkan kupingnya ke orang yang sudah meninggal, untuk mendapatkan petunjuk. Umay kemudian mendapatkan petunjuk tersebut. Petunjuk yang Umay dapatkan adalah kuburkan yang sudah meninggal. Hingga pada akhirnya, di perjalanan Umay menemukan kucing meninggal yang waktu itu sempat ketabrak Ajil waktu perjalanan ke Cirebon. Umay akhirnya kali ini menguburnya. Hingga pada akhirnya sebuah tangan keluar dari kuburan kucing tersebut dan membawa kertas yang isinya petunjuk. Isi petunjuk tersebut berbahasa Jawa, yang kalau bahasa Indonesia artinya harus melewati batu berbunyi. Ute dan kawan-kawan mulai berjalan melewati batu berbunyi tersebut. Tiba-tiba tentara Jepang yang mengerikan mengejar mereka. Tapi akhirnya mereka berhasil kabur dari kawanan tentara Jepang yang mengerikan tersebut. Kemudian dari jauh terdengar suara gamelan yang semakin dekat. Dan ternyata itu adalah suara gamelan tariannya Suryani. Semua orang yang ada di sana ketakutan. Namun Ute berkata, "Diam, tahan semuanya. Kita harus lihat tarian Suryani kalau kita mau pulang dari sini." Kemudian Keanu dan yang lainnya mendengarkan apa kata Ute. Kemudian mereka semua melihat tarian Suryani dan penari lainnya menari. Ute mendekati Suryani dan Suryani kemudian memberikan Ute sebuah obor atau cempor. Setelah itu, Suryani kembali terangkat ke atas dan menghilang. Ute berkata kepada semua teman-temannya bahwa mereka diculik tentara Jepang. Mereka semua berhasil keluar dari kamp tahanannya. Tapi setelah mereka keluar, mereka bunuh diri bareng-bareng. Mereka tidak bisa menahan diri karena malu. Kemudian cempor menyala sendiri dan perjalanan dilanjutkan. Di tengah perjalanan, mereka melihat Maura memakai topeng. Ute mulai mendekati Maura dan melepas topengnya. Namun, Maura malah terangkat ke atas. Ute kemudian berkata bahwa Maura sudah kembali ke rumah sakit. Tidak butuh waktu lama, akhirnya Ute menemukan jalan untuk pulang. Satu persatu di antara mereka mulai melompat. Namun, 3 di antara mereka, Poppy, Mickey, dan Cungkring tidak bisa ikut pulang ke dunia nyata, karena mereka sudah terlalu lama berada di tempat ini. Akhirnya mereka semua kembali ke dunia nyata dengan selamat. Begitu pula dengan Maura. Kula badhe nyoder. Sekian cerita film Keramat 2 Caruban Larang kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys.